kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia, maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Apa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah di. Yang kedua, buat apa gitu ngurusi orang-orang tengil gitu yang nggak berguna, nggak manfaat bagi negara kita ini, ya kan? Lanjut. Terima Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Lual Azhar, dan Christopher Harimanrianto. Itu komplotan polisi penipu. Si penipu ya tuh kalau bicara tuh nggak tanggung-tanggung, jem gitu ya. Karena laporan mereka tidak ditanggapi mungkin ya kan. Sebenarnya bukan tidak ditanggapi sih, direspon karena barang bukti mereka itu tidak cukup ya, jadi disuruh melengkapin dulu. Kalau barang bukti mereka udah cukup ya mungkin langsung ditanggapi, kemudian direspon, kemudian dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti itu. Kalau saya sih bukan ahli hukum ya nggak paham gitu kan gitu, tapi menurut ahli hukum begitu. Anehnya lagi seperti yang kita lihat dalam video tadi ya kan, bagus kalau Jokowi melaporkan bla 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 bla, begitu dilaporkan kata mereka dikriminalisasi. Gimana sih? Pembungkaman. Lanjut kawan-kawan. Enak aja. Siapa kemarin yang bilang bahwasannya kalau Bapak Jokowi itu terus melanjutkan pelaporan tentang ijazah palsu itu namanya kriminalisasi hukum? Namanya itu pembungkaman. Siapa? Enak aja. Kemarin kalian kemana? Yo, sudah dijelaskan oleh banyak pihak, bukti-bukti sudah dipaparkan, bahkan sampai pihak UGM sendiri yang harusnya merasa dirugikan dengan pemalsuan ijazah itu aja sudah menjelaskan. Kalian masih brutal bertingkah, ya kan? Kalian masih saja menebar isu-isu itu. Bahkan kalian menjelek-jelekkan dengan kata-kata yang nggak pantas kepada Bapak Jokowi. Sekarang giliran Bapak Jokowi itu menggunakan haknya sebagai warga negara, mengambil langkah hukum, kalian bilang dikriminalisasi. Ini ya yang saya bilang, untuk proyek isu ijazah palsu ini, kalau sampai ada orang yang percaya, meskipun itu orang pintar, saya bilang pintar nih jadi bodoh ya. Dan kalau orang yang bodoh kemakan isu ini, ya aku mau uang bodoh nih sok kepintar ya, nggak menggunakan penalarannya. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dan di apa Nah, itu kan begitu dilaporkan kata dia, kita ini bukan menyerang orangnya, kita nih ijazahnya, meneliti ijazahnya dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi rekam jejak mereka, rekam jejak digital mereka tuh semua ada kawan-kawan. Mereka menghujat, menghina ya kan. Tapi begitu dilaporkan kayak begitu. Ya coba lihat coba. terminologi asli palsu itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah sains. Fake document, real document atau original document, originating itu ada pada Jadi dia bukan hanya menganalisis tapi sudah menghina kawan-kawan ya. Sudah menghina, sudah menuduh seperti itu kan. Padahal itu bukan wewenang mereka, juga mereka tidak berhak untuk menyalahkan semua itu gitu kan. Kayak gitu. Lanjut kawan-kawan. terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak, ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Tapi artinya nggak apa-apa, oke aja, diadu aja ya gitu. Tapi makanya saya bilang kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mempidanakan, ya maka ya lucu banget gitu. Apalagi Pak Jokowi itu lapor ya kemarin pada tanggal 30 April itu. Lucu lah, nggak lucu lah Roy, emang lu pantas dipidanakan. Jadi mulutmu harimaumu itu memang gitu kan ya. Lu ngalor ngidul apa ya, getol banget gitu ngata-ngatain orang seenak kudelmu sendiri gitu ya kan. Begitu dilaporkan kayak begini, bingung gitu, gelisah ya kan. Itu tepat pada saat 17 tahun peringatan kebebasan informasi publik. Yang kriminalisasi itu ya rombongan kalian itu kepada Pak Jokowi. Roy, aduh, gimana sih muter-muter mulu, blunder gitu. Raja blunder gitu.
Dia emang Rasulullah ini yang begitu gitu, senangnya muter-muter gitu, blunder nggak ada ujungnya gitu. Nantang-nantang suruh ngelaporin, begitu dilaporin kriminalisasi, padahal mereka yang kriminalisasi gitu. Nah untuk sekarang kita dengarkan dari Bapak Mahfud MD ya, bagaimana kiranya beliau menyikapi polemik ini gitu, biar rombongan Rasulullah itu paham gitu. Juga teman-teman yang mungkin belum paham nih bagaimana sih aslinya, bagaimana biar ada paham lah ya. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, memang begitu. Nah, Coba teori apa yang bisa menyatakan itu? Kecuali pidana ya. Kalau pidana personal, bukan pada keputusan ketatanegaraan. Iya, tapi yang saya katakan begini. Ada yang tanya juga, Pak Mahfud, Anda kok nggak ikut-ikut nih? Ikut dalam gerakan menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Saya nggak punya kepentingan. Apa kepentingan saya? Nggak ada. Makanya itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tuh bukan karena pengadilannya salah. Gini, mari saya jelaskan. Biar nanti saudara kalau mencari celah ngatur pelanggaran presiden yang terlanjur terjadi itu di undang-undang kepresidenan mau diatur bagaimana? Saya dengar paper yang masuk sudah banyak, bukan nanti dipilih betul. Ya begini, yang juga ijazahnya Jokowi ini pertama masuk ke gugatan peradilan perdata. peradilan perdata ya. Jadi sudahlah, keabsahan ijazah kok digugat ke pengadilan perdata, pengadilan bilang bukan wewenang saya. Jadi benar pengadilan itu bilang, NU saya tidak dapat menerima ini karena bukan wewenang. Tugas pengadilan itu bukan mencabut ijazah. Terus apa dong? Lagi pula, kalau perdata itu ya seperti teorinya, perdata itu yang menimbulkan hak dan kewajiban. Orang bisa melakukan gugatan perdata kalau ada perjanjian kontrak di antara kedua pihak di mana yang satu tidak memenuhi syarat. Kapan Pak Jokowi melakukan kontrak dengan orang yang menggugat itu? Mewakili siapa dia? Iya kan? Pengadilan begitu. Saya tidak membela Pak Jokowi, tidak juga membela pengadilan. Benar dia, justru kalau dia memutus salah. Pengadilan negeri. Terus kemana dong? Tidak ada Pak. Pihak yang dirugikan siapa secara perdata? Siapa yang diberi perdata itu kan pribadi dan badan hukum privat. Oh kalau gitu pindah ke PT UN. PT UN juga menyatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Kalau saya dinyatakan mencabut ijazah tidak sah. Seharusnya Anda minta, kalau mencabut ijazah itu minta ke UGM, Ke kampusnya ya. karena UGM yang menerbitkan, masa PT UN. Dan lagi pula apa rugimu secara ketatanegaraan, ketatausahaan negaraan? Pencabutan itu minta ke UGM yang mengeluarkan. Kok saya disuruh menyatakan tidak sah? Kalau kalimat disuruh nyatakan tidak sah, pasti NU dong. Kalau mungkin minta agar pengadilan memerintahkan UGM untuk mencabut itu jadi perkara pihaknya jadi UGM. Maka saya bilang, UGM nggak usah melibatkan diri lah, apa buang-buang waktu gitu. Dan orang tidak berwenang juga. Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi, nggak bisa. Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana minta melihat Betul. ijazahnya Pak Mahfud. Gitu. Misalnya, saudara nulis nih kayak ini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU, benar. Tapi sekarang yang beredar Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SHSU MIP. Yang di kepres yang terakhir itu ada MIP-nya. Saya tidak pernah mengusulkan nama MIP itu. Tapi saya tahu kira-kira orang yang membuat kepres ini tahu bahwa saya punya gelar MIP dari UGM. Tetapi MIP itu sudah ditulis di SU itu karena saya lulus UGM S2 itu
waktu itu lulus tahun 87 itu gelar S2 namanya S2 sarjana utama. Sesudah itu ganti MA, Magister Artium. Sesudah itu berubah Magister Ilmu Politik, Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Teknik, kayak gitu-gitu. Sebenarnya S2 itu sudah mewakili MIP. Kalau orang lalu minta kalian cabut, saya tidak masang sendiri, saya tidak tahu. Mungkin pada waktu itu yang ngetik ke pres saya itu Pak Pratikno, karena saya lulusan di sekolahnya Pak Pratikno atau Pak Ari Wipayana. Nah, luar biasa penjelasan Pak Mahfud ya. Saya katakan, kalau gitu masuk ke pidana. Nah, kalau ke pidana, itu kan masuk ke pidana. Malah yang dihukum orang yang menyebarkan berita bahwa ijazahnya palsu. Dihukum bener, ya dihukum, masuk penjara 2 orang. Karena apa? Dianggap menyebarkan berita bohong. Sekarang masih di penjara, belum keluar. Malah yang punya ijazahnya tidak dipersoalkan. Sekarang jalurnya sudah masuk, tinggal politisnya bisa enggak? Karena yang dilakukan. Kok Pak Jokowi lapor polisi? Panik mereka, yang jelas panik kan ya. Nah, di video berikutnya ini ada ini kawan-kawan yang seorang netizen yang cerdas ya kan, dia mencoba membandingkan foto Pak Jokowi yang ada di ijazah yang dibahas oleh Roy Suryo yang katanya itu bukan foto Pak Jokowi. Nah, itu dibandingkan dengan foto Pak Jokowi yang asli. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya, bagaimana teorinya. Yang jelas kita simak video ini biar kita tidak gagal paham ya. Saya sudah edit foto yang dulu Roy Suryo yang tadi saya pakai stiker kacamata, kemudian gambarnya saya agak sedikit tambahkan noise. Kita akan lihat supaya fair kan teman-teman. Oke, ini pembuktian kalau seharusnya melakukan riset seperti ini harus adil, harus bisa sama gambarnya, harus ya. Ini nggak adil kan, fotonya udah lama sekali, nggak terlalu jelas, dan kemudian pakai kacamata. Sekarang saya akan buktikan kepada kalian semua. Coba, saya sudah edit foto Roy Suryo pakai kacamata dan kemudian gambarnya saya blurkan teman-teman. Sebentar, saya blurkan ini, agak keburkan sedikit, kemudian saya pakai gambarnya Roy Suryo ya. Nah, hasilnya akan seperti apa? Merah, tidak match teman-teman. Kalian bisa melihat bahwa aksesoris dan kualitas gambar itu berpengaruh ya, nggak match. Kalau mau adil harus seperti ini dong Bang Roy Suryo ya, harus seperti ini, tidak match. Kalau sekali lagi saya masukkan foto yang sama tapi tidak saya pakaikan kacamata, foto yang sama tidak pakai kacamata, hasilnya akan match. Oke, pertanyaannya, Bang, sekarang coba dong buktikan kalau foto ini, poin yang terakhir ya. Saya pikir penjelasan yang singkat ini bisa menjelaskan dan membuktikan bahwa foto dalam Pak Jokowi itu di ijazahnya itu asli. Sini saya ajarkan teman-teman ya, sini saya buktikan. Oke, yang pertama adalah agar supaya adil, saya akan cari, kan kemarin saya sudah dapat foto Pak Jokowi waktu nggak pakai kacamata. Terus nanti ada yang bilang, itu kan foto Pak Jokowi, berarti foto yang di dalam ijazah itu bisa jadi orang lain. Nah, sini saya jelaskan kepada kalian semua ya. Saya akan buka. Pertama saya mau menegaskan dulu bahwa foto yang tidak pakai kacamata ini adalah foto yang sama dengan foto di ijazah. Ini kan jelas teman-teman ya. Yang pertama saya akan ambil foto ijazah Pak Jokowi, dan kemudian saya akan ambil foto yang Pak Jokowi sekarang. Hasilnya 93% match, cocok teman-teman ya. Yang ada di ijazah Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi masih muda yang tidak pakai kacamata, hasilnya 93%. Terus ada pertanyaan, Bang, lah itu pakai kacamata, kenapa dia bisa deteksi? Bisa, kalau usianya, perbedaan usianya tidak berbeda. Karena
aplikasinya akan sulit untuk mendeteksi wajah jika sudah ada perubahan usia. Karena ketika orang itu semakin bertambah tua, itu apalagi kalau ini ya, matanya ini akan semakin turun. Kalian bisa lihat mata Pak Jokowi sudah semakin redup, teman-teman. Karena keriput, ya itu akan semakin susah untuk dia mendeteksi. Tapi ini masih dalam rentang waktu yang sama, ya, fotonya masih dalam usia yang sama. Aduh, goyang lagi teman-teman, sorry. Saya akan buka lagi. Ini menarik sekali teman-teman ya. Sebentar. Aku pakai power mirror untuk mirror handphone saya. Dan ini ada di handphone saya data-datanya ya. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi saya mau tegaskan dulu bahwa foto ini, foto Pak Jokowi ijazahnya itu match hampir 100%. Kalau kan warna biru muda ini berarti match, cocok. Bahwa foto ijazah Pak Jokowi dengan foto ini yang tanpa kacamata adalah orang yang sama. Berarti, nah sekarang kita akan matchkan foto yang terlihat jelas ini, Pak Jokowi tanpa pakai kacamata, dengan Pak Jokowi yang sudah lebih tua lagi. Nah, ini lebih menarik lagi teman-teman ya. Yang pertama, kalian ingat dulu bahwa saya sudah buktikan lewat software ini, lewat aplikasi ini, bahwa foto di ijazah itu dengan foto Pak Jokowi ini adalah orang yang sama. Match ya, bukan orang lain ya. Nah sekarang, exit. Foto yang tadi yang sama dengan ijazah dengan foto Pak Jokowi, apakah berhasil? Match lagi teman-teman. Semuanya saling berkaitan. Semuanya saling berkaitan teman-teman. Ini ya. Ini foto Pak Jokowi gak pakai kacamata, dan saya ambil foto Pak Jokowi yang keriputnya belum terlalu banyak. Tapi perbedaan usianya sudah jauh ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat sini. Ijazah, foto dan ijazah Pak Jokowi match dengan foto yang sebelah kiri. Dan kemudian foto yang sebelah kiri match dengan foto yang sebelah kanan. Jadi itu di ijazah yang mereka katakan ijazah palsu, foto palsu adalah cerdas ya kawan-kawan. Ini bisa jadi titik terang ya kan, jadi satu awal titik terang agar teman-teman semua ini pada paham gitu kan, yang sudah termakan hasutan Roysuryo itu bisa terbuka pikirannya ya kan. Semoga video tadi bisa mengedukasi kita semua ya. Lanjut ke video berikutnya kawan-kawan. Mulut kotor seorang Roysuryo, saya akan mengadakan gerakan moral pengumpulan 1 juta panci botol. Beda lagi dengan bapak-bapak ini ya kawan-kawan. Dia mau memecahkan rekor 1000 panci untuk mengenang Roysuryo. Ada-ada aja ya kan, 1000 panci. Kepada semuanya saja warga negara Republik Indonesia yang mendukung gerakan kami mohon, bila panjenengan semua, bapak ibu semua punya panci-panci bodol yang di rumah, yang buat mak-mak ya, siapa aja yang ada panci rombeng gitu ya kan, panci rombeng, panci yang udah nggak kepake gitu, bisa dikirim ke bapak ini kawan-kawan. Jadi banyak yang kirim ya kan. Untuk mengenang Roysuryo ya kan. Mohon untuk berkenan dikirim ke kami. Alamat nanti bisa di running tag, bisa dilihat pada seorang Sudarsono, di mana panci-panci tersebut nantinya akan saya gelar di saat sidang perkara Roysuryo. Gitu. Berikutnya setelah nanti gelaran sidang selesai, kita juga buat monumen panci bodol untuk Roysuryo. Dan jangan lupa saksikan pertandingan tinju, karena saya menantang ingin duel tinju dengan Roysuryo. Kenapa ini saya lakukan? Ya karena di saat tanggal 16 kemarin di rumah Bapak Joko Widodo, saya kan hampir pukulin orang itu. Orang-orang yang terprovokasi oleh kalimat-kalimatnya Roysuryo. Untuk saya tidak. Makanya saya ada tantangan terbuka untuk Roysuryo. Kita duel di atas ring, supaya tidak ada istilah kriminalisasi, politisasi, murni sesama anak bangsa. Tapi Roysuryo punya pendapat yang selalu merendahkan Bapak Joko Widodo, saya Sudarsono yang selalu membanggakan Bapak Joko Widodo.
Roy Suryo, Sur, tinggi badanmu sama tinggi badanku sama, umur kamu sama umurku sama. Kita duel, tinju di atas ring. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Roy Suryo sekarang menangis ya, meminta Bapak Jokowi dan para pengacara yang menuntut dia, Pak, jangan dilanjut Pak proses ini Pak, jangan diajukan ke pengadilan, jangan diajukan ke kejaksaan Pak, takut ya masuk penjara lagi. Iya, kemarin kamu orang yang pertama yang membuat huru hara tentang ijazah palsu dari Bapak Jokowi SD sampai UGM. Sekarang kamu bilang memohon memelas ya. Katanya kamu bilang kita sama-sama alumni UGM, sama-sama alumni UGM. Sekarang kamu meminta Bapak Jokowi supaya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kami dari pihak Bapak Jokowi, pembela Bapak Jokowi dan kuasanya Bapak Jokowi, pengacara-pengacara pembela Bapak Jokowi tetap akan melanjutkan proses ini ke pengadilan dan kejaksaan. Dan kami akan mengiring Anda tetap ke dalam penjara, ya. Tidak ada kata maaf buat kamu, Roy Suryo. Kamu harus masuk penjara kedua kalinya. Begitu juga gerombolanmu ya. Kami akan menang, membuat mereka ketar-ketir kembali ya. Jangan Pak, jangan diadukan ke pengadilan Pak, jangan dilanjutkan ke kejaksaan Pak, kita sama-sama alumni. Kemana nyalimu yang kemarin teriak-teriak? Kemana nyalimu yang kemarin memprovokator ibu-ibu untuk membenci Jokowi, menyuarakan ijazah palsu? Kemana? Sekarang kamu meminta kepada Pak Jokowi supaya tidak dilanjut ke pengadilan. Kami tetap akan melanjut kamu, Roy Suryo ya. Tunggu kamu akan masuk penjara kedua kalinya. Lanjut ya, para pengacara Bapak Jokowi dan pembela Bapak Jokowi, dan kita semua pembela Bapak Jokowi akan tetap untuk memproses Anda dan konco-konco sampean, terutama ibu-ibu itu yang sambel-sambel itu ya. Kemarin nantangin, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, ya. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam dan dikriminalisasi. Orang sabar ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, ya. Sekarang nikmati saya, nikmati. Polda Metro Jaya memanggil orang terlapor, diantara lain adalah Roy Suryo, mantan Menpora, ahli digital forensik Rismon Sianipar, T. Fauzia untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan ijazah palsu Jokowi. 5 orang tersebut dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi. Rizal Fazilah mengkonfirmasi akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan bersiap untuk memberikan keterangan. Ada 4 nama yang hari ini dimintai keterangan untuk undangan klarifikasi berkaitan dengan pelaporan tersebut. Dan di antaranya adalah Rizal Fadila, Damai Harilubis, Nia Triroyani, yang Rustam Effendi. Namun baru saja kami mendapat konfirmasi dari juru bicara TPUA bahwasanya Rizal Fadila hari ini tidak hadir dikarenakan mengalami kecelakaan di Bandung usai memberikan keterangan di Barreskrim 2 hari yang lalu. Dan dapat kami sampaikan bahwa hari ini yang dikonfirmasi tim dari TPUA adalah undangan klarifikasi. Dan tadi pada pukul 9 ini ketiga nama lain yang sudah hadir sudah diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.